Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Guru Sida Ibrahim selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, serta teman-teman berbahagia dari kelas akuntansi 5B dan para penonton yang menonton video saya kali ini. Perkenalkan, saya Womasri Eriati Madia dari Politeknik Negeri Madiun, Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya materi analisis aktivitas investasi pada aset lancar. Materi di video ini terdapat pengenalan aset, kas dan setara kas, piutang, dan beban dibayar di muka. Masuk ke pengenalan aset lancar. Aset dibedakan menjadi dua kategori, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar atau current asset adalah sumber daya atau klien atas sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Contoh dari aset lancar ini kas, setara kas, efek jangka pendek atau piutang atau persediaan dan yang lain. Lalu aset tidak lancar adalah sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini. Contohnya seperti properti, pabrik, peralatan, dan kas dan setara kas, yang dimana kas dan setara kas ini termasuk current asset atau aset lancar. Kas yaitu aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito dana, money orders, dan cek. Setara kas ialah tergolong aset sangat lancar, investasi jangka pendek yang pertama siap dikonversi menjadi kas, yang kedua hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga itu disebabkan menjadi pergerakan tingkat bunga yang hanya minimal. Contoh setara kas itu adalah treasury bill atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, terus commercial paper, dan dana pasar uang. Selanjutnya mengenai piutang dan penilaian piutang, yang dimana piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang, usaha itu mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Sedangkan untuk penilaian piutang itu cara menilai atau menganalisis piutang itu bagaimana? Nah, analisis piutang itu penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan nasabah perusahaan yang saling terkait. Putusan mengenai kolektibilitas atau ketertagihan itu dapat dibuat kapan saja. Kolektibilitas piutang dalam satu kelompok hanya dapat diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Analisis piutang. Analisis yang harus diwaspadai terhadap insentif manajemen dalam melaporkan tingkat laba dan aset yang lebih tinggi. Dua pertanyaan yang biasanya itu yang penting yang harus dihadapi itu biasanya terkait pertama yaitu risiko penagihan, yang kedua terkait keaslian piutang. Untuk risiko penagihan adalah analisis itu harus bertumpu pada pengetahuan tentang berbagai kondisi industri agar dapat menilai penyisihan piutang tak tertagih secara andal. Alat analisis untuk memeriksa kolektibilitas itu mencakup yang pertama, membandingkan piutang pesaing, memeriksa pemusatan pelanggan, menghitung dan memeriksa tren rata-rata periode penagihan piutang, dan menentukan bagian piutang yang merupakan perpanjangan piutang sebelumnya. Sedangkan mengenai keaslian piutang itu pentingnya pemahaman mengenai praktik industri dan sumber informasi tambahan yang digunakan untuk menambah keyakinan. Faktor lain yang memengaruhi keandalan adalah hak pengembalian barang. Analisis harus mempertimbangkan hak pengembalian tersebut. Hak pengembalian yang bebas dapat menurunkan kualitas piutang. Selanjutnya mengenai sekuritisasi piutang, yang mana timbul ketika perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga. Terus karena ada anjak piutang, lalu ada piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan recourse. Piutang bisa tidak disajikan pada laporan posisi keuangan ketika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan semua pengendalian atas piutang kepada pembeli independen yang memiliki posisi keuangan yang cukup kuat.
Selanjutnya, beban dibayar di muka merupakan pembayaran di muka untuk jasa atau barang yang belum diterima. Jadi beban dibayar di muka ini contohnya seperti sewa, asuransi, utilitas, dan pajak bangunan properti. Kenapa bisa disebut beban dibayar di muka? Contohnya itu seperti ini, sewa. Jadi ketika kita membayar sewa, contohnya di bulan Januari, kita kan bayarnya itu di awal bulan, misalnya 450.000. Sedangkan kita menggunakannya itu tuh kita belum menggunakan, tapi kita sudah membayar duluan. Nah, itu disebutnya beban dibayar di muka. Yang dimana sehingga beban dibayar di muka ini dikelompokkan pada aset lancar. Baik, terima kasih untuk para penonton yang telah menonton hasil video presentasi saya kali ini. Saya harap video ini dapat memberikan ilmu dan wawasan untuk kalian. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.